Seorang gadis cantik bernama Mira Yura tinggal di daerah Sukamanah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Mira merupakan sosok gadis yang masih berusia 17 tahun. Ia dan keluarganya tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana. Sebelum lulus dari pendidikannya, Mira sempat belajar di salah satu sekolah kejuruan yang ada di daerah Bandung. Saat bersekolah, Mira dikenal sebagai siswi yang narsis dan selalu tampil kece di sekolahnya. Ia tidak pernah ketinggalan jadwal untuk mengunggah segala aktivitasnya di media sosial. Mira dikenal sebagai sosok gadis yang tidak terlalu peduli dengan omongan tetangga. Meski usianya masih cukup muda, penampilan yang ditunjukkan Mira sangatlah berbeda dari gadis-gadis seusianya. Ia terlihat lebih dewasa dibandingkan dengan usianya saat ini. Dengan make up yang tebal dan baju seksoi, Mira berhasil membuat orang-orang di sekitarnya percaya bahwa ia bukanlah seorang remaja berusia 17 tahun. Mira juga sering membagikan foto-fotonya di akun Facebook pribadi. Ia menunjukkan berbagai macam pose dan gaya yang menawan. Dalam fotonya terlihat jelas bahwa Mira memiliki tato di bagian dada. Tato itu bertuliskan namanya sendiri, yakni Mira Yura. Penampilan yang ditunjukkan oleh gadis ini seringkali menimbulkan spekulasi di kalangan warga sekitar. Mereka beranggapan bahwa Mira bukanlah wanita yang memiliki perilaku baik. Cara berpakaian dan gaya hidupnya yang terlihat mencolok membuat orang-orang di lingkungan itu seringkali berbisik-bisik di belakangnya. Tak jarang Mira disebut sebagai wanita nakal dan mangsa pria hidung belang oleh warga sekitar. Selain itu, Mira seringkali menerima komentar genit dan tidak pantas di akun media sosialnya. Komentar-komentar itu datang dari berbagai macam orang, terutama para pria yang tidak bisa menahan diri. Hal ini tidak terlepas dari kebiasaannya yang sering mengunggah foto-foto dengan pose dan busana yang seksoi. Meskipun Mira hanya berniat mengekspresikan diri, tapi foto-foto tersebut malah menarik perhatian para lelaki hidung belang. Mira memiliki seorang kekasih yang bernama Dery Kurniawan. Saat berpacaran dengan Mira, Dery masih berusia 19 tahun. Pria ini tinggal tak jauh dari rumah Mira, tepatnya berada di daerah Cihargelis, Kecamatan Cibenying Kaler, Kabupaten Bandung. Saat menjalin kasih, Mira juga sering membagikan foto bersama sang pacar dan mengunggahnya di media sosial. Mereka berdua berpacaran dengan gaya yang sangat bebas. Hal ini terlihat saat Mira mengunggah foto bersama sang kekasih dengan pose seperti orang yang sudah menikah. Mira dan Dery tidak pernah malu menunjukkan gaya pacaran mereka di media sosial. Di usianya yang masih 19 tahun, Dery menjadi seorang pengangguran karena belum memiliki pengalaman untuk bekerja. Pria ini juga masih meminta uang jajan dan uang bensin kepada orang tuanya. Berbeda dengan sang pria, Mira justru memilih bekerja serabutan untuk memenuhi segala kebutuhannya seperti skincare, pakaian, dan jajan. Mira sadar bahwa jika tidak bekerja, ia tidak bisa eksis seperti biasanya. Terlebih lagi pada saat itu, keadaan ekonomi keluarga Mira masih belum stabil. Pada suatu hari, kakak kandung Dery yang bernama Diki mulai mengomentari gaya berpacaran adiknya. Diki menilai bahwa tindakan sang adik tidak sesuai dengan statusnya yang masih pengangguran. Diki sendiri sudah memiliki seorang istri yang bernama Nia Kurniasih dan satu orang anak perempuan. Ia dan sang istri memiliki pekerjaan yang tidak bermartabat. Diki dan Nia berprofesi sebagai mucikari. Keduanya menjalankan pekerjaan ini melalui aplikasi online yang bernama Michat. Tak hanya menjadi mucikari, Diki dan Nia juga melakukan tindakan biadab kepada anak kandung mereka sendiri. Keduanya tega menjual sang anak kepada pria hidung belang demi kepentingan pribadi. Sang anak dipekerjakan sebagai tukang pijat plus-plus untuk para lelaki hidung belang. Diki dan Nia mematok harga Rp350.000 untuk sekali pijat dengan sang anak. Uang hasil jerih payah sang anak digunakan oleh keduanya untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pada suatu saat, tiba-tiba Nia memiliki ide untuk menjual Mira, pacar adik iparnya. Pikiran ini terbesit di kepala Nia saat ia melihat tubuh Mira yang seksoi dan selalu berdandan menor. Nia lalu mengatakan keinginannya kepada sang suami. Diki pun menilai bahwa memang benar ide istrinya, daripada adiknya hanya menganggur saja, lebih baik diajak bekerja sebagai mucikari. Setelah mendapat saran dari sang istri, Diki pun membicarakan hal ini dengan Dery sang adik. Setelah mendengar ajakan sang kakak, Dery sempat merasa kaget. Ia tak pernah mengira bahwa kakaknya bisa melakukan tindakan yang keji dan tega menawarinya pekerjaan semacam itu. Ternyata selama ini Dery juga terlibat sebagai mucikari, hanya saja ia tidak berani menjual pacarnya sendiri.
Pria muda ini sangat mencintai Mira dan tidak pernah berniat buruk kepada sang gadis. Namun setelah mendengar bujuk rayu sang kakak, Derry pun memutuskan untuk menjual Mira kepada pria hidung belang. Setelah berbincang-bincang dengan kakaknya, Derry bergegas mengunjungi Mira. Tanpa basa-basi, pria itu langsung mengungkapkan niatnya kepada sang wanita. Awalnya, Derry curhat kepada wanita tersebut bahwa ia sedang membutuhkan uang. Lalu ia meminta bantuan kepada Mira. Pria itu kemudian berkata bahwa ia ingin mendaftarkan sang wanita di aplikasi micet. Derry lalu menjelaskan bahwa Mira nantinya harus melayani semua laki-laki yang ada di sana. Sang pria lalu berkata apabila kekasihnya itu menyetujui rencananya, maka uang hasil jerih payah Mira bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah mendengar penawaran sang kekasih, Mira merasa sangat terkejut. Ia pun menolak dengan tegas permintaan Derry yang terasa tidak masuk akal. Wanita itu tidak bersedia menjual dirinya sendiri kepada orang lain. Mendengar keputusan Mira, Derry mengancam akan memutuskan hubungannya. Sang wanita yang sudah terlanjur cinta tidak ingin berpisah dari kekasihnya. Karena tidak mau putus dari Derry, Mira pun menerima tawaran tersebut. Pada akhirnya, keduanya memutuskan pergi keluar kota untuk melancarkan aksi prostitusi. Derry dan Mira memilih mengunjungi kota Kediri, Jawa Timur. Tidak hanya berdua saja, sejoli itu juga ditemani oleh keluarga Diki. Sesampainya di kota yang baru, Mira, Derry, dan lainnya menginap di Hotel Lotus Garden dengan menyewa 2 kamar. Mereka bermaksud melakukan tindakan asusila di salah satu kamar hotel yang telah dipesan. Kamar yang akan digunakan untuk praktik asusila adalah kamar nomor 421. Sedangkan kamar yang satunya lagi terletak di samping kamar tersebut. Sebelumnya, Derry telah mendaftarkan Mira di aplikasi micet dengan nama akun Ica. Pria itu juga telah mengupload semua foto-foto milik Mira di aplikasi tersebut. Pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, seorang petugas hotel hendak mengantarkan barang ke kamar Mira. Setibanya di kamar nomor 421, sang petugas memanggil-manggil nama Mira tetapi tidak pernah ada jawaban. Petugas itu lalu melihat ke arah jendela karena kebetulan saja jendela di kamar itu tidak tertutup rapat. Saat mengintip ke bagian dalam kamar, sang petugas melihat tubuh Mira yang tergeletak di samping tempat tidur dan dipenuhi dengan bercak-bercak merah. Melihat kondisi semacam itu, sang petugas segera berteriak meminta tolong. Namun sayangnya tidak ada seorang pun yang mendengar teriakan-teriakan si petugas hotel. Kemudian petugas itu menuruni tangga ke lantai bawah untuk melapor ke pihak manajemen. Sebelum tiba di lobi hotel, sang petugas berpapasan dengan Derry, Diki, dan Nia. Di momen ini, sang petugas hotel nampak sangat ketakutan, kebingungan, dan terlihat gugup. Derry pun bertanya-tanya tentang apa yang membuat si petugas hotel merasa sangat ketakutan. Petugas itu lalu menjelaskan kalau ia baru saja menemukan seorang wanita muda yang terkapar dan bersimbah bercak merah di kamar nomor 421. Sontak saja, Derry terkejut bukan main. Ia pun sangat mengkhawatirkan kondisi Mira. Tak lama kemudian, Derry, Diki, dan Nia bergegas ke kamar wanita itu untuk mengecek keadaannya. Setibanya di sana, ternyata kamar itu dalam keadaan terkunci dan tidak bisa dibuka dari luar. Derry pun bergegas ke ruang resepsionis untuk meminta kunci cadangan. Dengan secepat kilat, pria itu membuka pintu kamar hotel dan benar saja ia melihat Mira yang sudah tidak bernyawa. Derry, Diki, dan Nia menangis saat melihat kondisi tubuh Mira yang dipenuhi dengan luka. Mereka pun menyesal karena sudah meninggalkan wanita itu sendirian di dalam kamar hotel. Tubuh Mira mempunyai luka akibat benda tajam dan lehernya memiliki luka akibat pencegahan. Melihat kondisi korban yang sudah tiada, pihak Hotel Lotus Garden melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tidak berselang lama, polisi berdatangan ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Pihak kepolisian dibantu oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri saat mengevakuasi korban. Sesaat setelah tiba di rumah sakit, tubuh Mira segera diotopsi oleh tim medis. Sementara itu, polisi segera memasang garis kuning di sekitar kamar Hotel 421. Kejadian tragis yang menimpa Mira mulai terdengar oleh pihak media. Mereka pun menulis berita dan menyebarkan informasi mengenai wanita muda itu. Saat mendengar kabar Mira yang telah tiada, teman-teman korban mengucapkan bela sungkawa melalui media sosial. Pihak kepolisian menginterogasi Derry dan kakak-kakaknya. Mereka diberondong dengan berbagai macam pertanyaan oleh petugas. Para polisi menanyakan tentang bagaimana hal ini bisa terjadi dan apa sebenarnya tujuan mereka datang ke hotel tersebut. Setelah mendapatkan keterangan dari Derry dan keluarganya, polisi segera mengambil bukti rekaman CCTV dari pihak manajemen hotel.
Dari sinilah petugas mengetahui sosok pria yang terakhir kali bersama Mira di dalam kamar hotel. Pria itu pun dipastikan sebagai pelaku yang telah menghilangkan nyawa sang korban. Namun sayangnya petugas mengalami kesulitan saat melacak informasi terkait si pelaku. Beberapa waktu kemudian, polisi berhasil melacak keberadaan si pelaku melalui aplikasi Gojek online. Si pelaku merupakan seorang pria dewasa yang bernama lengkap Revi Purnomo. Pria ini tinggal di sebuah kos-kosan di Desa Kuadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Ia tinggal di tempat itu bersama dengan istrinya. Para petugas kepolisian segera bergegas menangkap Revi di kediamannya. Saat hendak ditangkap polisi, pria itu sempat ingin melarikan diri. Akan tetapi usahanya untuk kabur berakhir sia-sia. Polisi berhasil melumpuhkan Revi dengan letusan timah panas yang menyebabkan kaki pria itu mengalami cedera berat. Sesaat setelah ditangkap polisi, Revi dibawa ke Satreskrim Kediri untuk keperluan penyelidikan dan konferensi pers. Di kantor polisi, pria itu pun hanya bisa duduk terdiam di kursi rodanya karena kakinya terluka parah. Saat diwawancarai oleh pihak kepolisian, Revi mengaku bahwa ia telah menghilangkan nyawa Mira. Pria itu juga mengungkapkan bahwa motifnya adalah karena uang yang dibayarkan kepada sang wanita tidak sesuai dengan harga awal yang dipatok. Sang korban juga sempat marah-marah dan berteriak-teriak kepada si pelaku. Saat mendengar teriakan korbannya, Revi menjadi sangat khawatir. Dalam kekhawatirannya, ia langsung menusuk sang korban sebanyak 3 kali menggunakan sajam. Awal mulanya, Revi memesan jasa Mira melalui aplikasi micet. Kemudian ia melakukan janji bertemu dengan sang wanita di Hotel Lotus Garden. Sebelum Revi datang ke TKP, Dery dan 2 orang lainnya hendak keluar untuk membeli makanan dan keperluan mandi di Indomaret yang tidak jauh dari hotel. Kala itu Mira sempat mengaku ketakutan dan ingin ditemani oleh kekasihnya. Akan tetapi Dery malah mengatakan bahwa ia harus pergi sebentar untuk membeli makanan. Pria itu pun berjanji akan kembali ke kamar hotel sesegera mungkin untuk menemani Mira. Pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 pukul 13 waktu Indonesia Barat, Revi melakukan check-in di hotel itu. Kemudian ia memasuki kamar 421 untuk menemui Mira. Di dalam kamar, keduanya sempat berbincang-bincang sejenak. Setelah itu, mereka langsung melakukan itu-ituan. Di tengah-tengah permainan, sang wanita meminta Revi membayar sebesar Rp700.000. Akan tetapi, setelah puas bermain, sang pria hanya mampu memberikan uang sebesar Rp300.000 kepada Mira. Sang wanita lalu marah-marah karena hanya menerima uang dengan jumlah yang sedikit daripada yang ia harapkan. Kemudian Mira memasuki kamar mandi untuk membersihkan diri. Si pelaku yang tak terima karena dimarah-marahi menyusul sang wanita ke dalam kamar mandi. Di dalam sana Revi menyodorkan uang Rp300.000 sambil menodongkan sajam ke arah Mira. Selain itu, pria itu juga mengatakan ancamannya. Akan tetapi sang wanita tetap bersikukuh tidak mau menerima uang tersebut. Mira malah berteriak-teriak meminta tolong. Revi pun merasa takut dan kebingungan. Ia lalu mencek sang wanita. Tak hanya itu saja, sang pria juga menikam punggung Mira sebanyak 3 kali dan menusuk pinggang sang korban sebanyak 4 kali dengan menggunakan sajam. Setelah mendapatkan perlakuan itu, Mira terkapar di lantai kamar dalam keadaan lemas tak berdaya. Di momen ini, wanita tersebut masih bisa bernapas. Melihat korbannya yang masih bernyawa, Revi membekuk mulut Mira hingga wanita itu meninggoy di tempat. Si pelaku lalu membersihkan sajamnya dan bergegas pulang ke tempat kosnya untuk bersembunyi. Robohnya, sajam yang ia gunakan tertinggal di kamar hotel. Tanpa pikir panjang, Revi keluar dari area hotel dengan menggunakan helm Gojek. Beruntungnya pergerakan pria itu saat keluar dan masuk ke kamar hotel tertangkap kamera CCTV. Dalam sebuah rekaman terlihat dengan jelas sosok si pelaku yang sedang menggunakan masker dan helm Gojek. Revi menggunakan atribut itu dengan tujuan agar identitasnya tidak diketahui oleh orang lain. Meski begitu, pihak kepolisian dari Polres Kediri telah berhasil mengidentifikasi si pelaku melalui penelusuran di aplikasi Gojek online. Setelah mengantongi bukti-bukti dan keterangan para saksi, Revi pun terbukti bersalah. Si pelaku terancam hukuman matot atau hukuman penjara paling ringan selama 20 tahun. Selain Revi, Dery, Diki, dan Nia juga terjerat hukuman penjara. Ketiganya ditangkap petugas kepolisian dan diamankan di kantor polisi.
Hingga kini mereka masih mendekam di balik jeruji besi karena telah melakukan tindakan prostitusi online. Peristiwa yang menimpa Mira sempat membuat para penghuni Hotel Lotus Garden merasa ketakutan dan khawatir berlebihan. Mereka pun berharap agar kejadian yang menimpa wanita muda itu tidak terulang lagi di kemudian hari. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Saya Mei, sampai jumpa di kasus berikutnya.